Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, extraordinary with Ustazah Hayu. Spirit Allah Akbar. Allah Akbar, insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, di sore hari yang agak mendung, hari ini kita akan sama-sama saling sharing akan sebuah pembelajaran yang insya Allah akan sangat bermanfaat sekali bagi kita sebagai guru dalam pembelajaran di kelas untuk anak-anak didik kita. Nah, sebelum mulai aktivitas kita hari ini, mari sama-sama kita melafazkan ta'awudz, basmalah, dan salawat 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah. Baik, gamesnya hanya games ringan. Jadi ketika nanti disebutkan satu, teman-teman tepuk ke arah kanan. Kanannya mana kanannya? Oke. Tepuk ke kanan ya. 1, tepuk kanan. Oke. Kalau 2, tepuk ke kiri. Oke. 1 kanan, 2 kiri. 1 adalah bilangan ganjil, 2 bilangan genap. Nah, itu level 1 ya. Kita coba dulu ya. Tepuk 1. Oke. Diulang ya, diulang. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke, masih gampang ya. Nah, sekarang level keduanya. Nanti level keduanya, ketika bilangan tersebut ganjil, berapapun bilangnya, maka tepuknya ke kanan. Ketika genap, maka tepuknya ke kiri. Angka berapapun. Ini level keduanya. Diulang level 1 dulu ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1. Oke? Masih mudah ya? Level kedua. Semua bilangan ganjil tepuknya ke kanan. Semua bilangan genap tepuknya ke kiri. Oke? Ingat. Bilangan ganjil ke kanan, bilangan genap ke kiri. Oke? Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 5. Tepuk 7. Tepuk 5. Tepuk 2. Oke, fokus ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya izin untuk menyampaikan beberapa materi atau pembelajaran yang sudah pernah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Untuk kali ini yang akan coba saya sharing adalah tentang budaya positif. Baik, yang pertama dimulai dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori kontrol, mungkin teman-teman pernah mendengarnya ya, dari Dr. William Glasser. Dalam kontrol teori yang kemudian hari ini berkembang dan dinamakan menjadi choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol ternyata. Yang pertama, ada sebuah ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid artinya di sini, guru memiliki hak untuk mengontrol seluruh murid. Ternyata ini adalah sebuah ilusi, suatu hal yang harus diluruskan. Teori kontrol ternyata menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini teori kontrol, pernyataan yang sesuai dengan teori kontrol. Ilusi yang kedua, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tapi ternyata tidak semua penguatan positif itu ternyata efektif. Ada hal-hal yang butuh kita kaji kembali, apakah benar penguatan positif itu efektif ketika diterapkan dalam pembelajaran atau kepada anak-anak didik kita. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Namun ketika kita evaluasi ternyata ada yang tidak efektif atau tidak terlalu bermanfaat dalam jangka panjang khususnya. Ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berikutnya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di masyarakat umum banyak yang memiliki pendapat bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa anak-anak kecil atau anak-anak yang berada di usia di bawahnya. Ini juga merupakan sebuah ilusi yang tidak sesuai sebenarnya dengan teori kontrol itu sendiri. Jadi hal-hal ini, 4 poin ini, hal yang lumrah atau yang sering terjadi di masyarakat, tapi ternyata tidak sesuai dengan teori kontrol yang akan kita
sama-sama diskusikan ya berikutnya. Baik, selanjutnya. Nah, terkait disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Mari sama-sama kita renungkan ya. Yang pertama, apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Ini terkait disiplin di sekolah kita. Kemudian, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Dan yang ketiga, apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, selanjutnya, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu berat atau self-disiplin itu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi betapa pentingnya disiplin. Jika kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, maka di sini dikatakan wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi betapa pentingnya disiplin ketika sebuah negara misalkan gitu ya, merdeka, maka negara itu harus memiliki kekuatan untuk berdisiplin diri. Jika tidak bisa melakukannya, maka ada pemerintahan lain atau ada penguasa lain, ada negara lain yang memiliki kewajiban untuk kemudian membantu mendisiplinkan diri atau negara tersebut. Itu betapa pentingnya disiplin yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Oke. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas sedikit berbeda dengan peraturan kelas. Mungkin kita selama ini lebih banyak atau lebih sering menggunakan peraturan kelas ya dalam mencoba untuk bersama-sama dengan peserta didik mengatur suasana kelas agar terciptanya disiplin. Tapi keyakinan kelas ternyata berbeda dengan peraturan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Lebih rinci, peraturan itu lebih rinci dan lebih konkret. Kalau peraturan, kalau keyakinan lebih abstrak. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, global. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas nantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kalimat-kalimat negatif di dalamnya. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi, kita harus melihat ya kondisi kelas kita. Apakah keyakinan yang akan sama-sama disepakati nantinya sesuai atau tidak. Berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi, bukan hanya guru yang kemudian membuat atau menyepakati keyakinan kelas, tapi harus melibatkan seluruh warga kelas tersebut. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika ada perubahan, ketika ada sesuatu yang dirasa kurang sesuai, maka harus bersedia adanya peninjauan ulang terkait keyakinan kelas dari waktu ke waktu tersebut. Oke. Nah, silakan Ustazah untuk membuka kolom chatnya dan kemudian menjodohkan atau mengklasifikasikan apakah pernyataan ini merupakan keyakinan kelas atau nilai kebaikan. Jadi ada 9 pernyataan, silakan diklasifikasikan mana saja yang merupakan keyakinan kelas dan mana saja yang merupakan nilai kebaikan. Kalau ada yang menggunakan laptop dan bisa menggunakan Android, silakan ya boleh menggunakan annotate-nya. Tapi kalau menggunakan Chromebook, tidak bisa menggunakan annotate, boleh dibuat atau ditulis di lembar kertas Ustazah atau diketik di kolom chat juga diperbolehkan. Silakan. Kita coba analisis satu persatu, kemudian kita klasifikasikan. Butuh waktu berapa lama kira-kira Ustazah? 2 menit cukup? Cukup Ustazah. Oke, silakan analisis, kemudian klasifikasikan. Mana saja yang masuk dalam kategori keyakinan kelas, dan mana saja yang masuk dalam kategori nilai kebaikan. Tadi sudah sama-sama kita simak ya, apa saja sih keyakinan kelas itu, syarat-syaratnya, kemudian contoh-contohnya, poin-poin pentingnya atau perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Itu nilai kebaikan atau keyakinan kelas. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Masuk ke mana? Yang ketiga,
hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Masuknya ke mana? Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Yang ketujuh, dilarang merokok. Kunci, salah satu kata kuncinya, keyakinan kelas menggunakan bahasa positif ya, atau tidak menggunakan bahasa negatif. Nah, apakah ada yang berbeda dari klasifikasi ustazah yang lainnya? Atau sepakat semuanya dengan Ustazah Ardel? Tadi kan poin-poinnya ada banyak ya. Nah, kira-kira adakah yang berbeda? Silakan. Atau sepakat semua dalam Ustazah Ardel? Ustazah Zalia sepakat atau ada yang berbeda Ustazah Zalia? Sepakat Ustazah. Oh, Ustazah Zalia sepakat. Jawaban saya. Oke. Bagaimana Ustazah Tia? Ustazah Tia sepakat juga dengan Ustazah Ardel atau ada yang sepertinya ini bukan keyakinan kelas, ini masuk ke nilai kebaikan gitu? Dari pemaparan yang tadi betul kata kuncinya, saya juga memiliki jawaban yang sama sih. Oke. Kalau Ustazah Vicky bagaimana Ustazah Vicky? Apakah Ustazah Vicky sepakat dengan Ustazah Ardel atau ada yang sepertinya berbeda? Insya Allah setuju Ustazah. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih. Kita akan menganalisis bersama ya, Ustazah. Jadi apa yang tadi sudah sama-sama kita simak gitu ya, poin-poin yang menjadi kata kunci dari keyakinan kelas itu menjadi acuan. Kira-kira poin-poin yang ada di hadapan kita ini masuk dalam kategori keyakinan kelas atau nilai kebaikan. Tapi karena kita masih sama-sama belajar, kita akan diskusikan kembali jika memang ada yang berbeda. Tapi ternyata alhamdulillah nih, Ustazah semuanya memiliki jawaban yang sama ya terkait klasifikasi keyakinan kelas dengan nilai kebaikan. Oke, baik, kita lanjut kalau begitu. 5 kebutuhan dasar. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup atau survive. Ini melingkupi fisiologis, biologis, dan psikologis. Untuk fisiologis ini berkaitan dengan makanan kita, minuman kita, kemudian tempat tinggal kita, itu berkaitan dengan fisiologis, pakaian yang kita gunakan. Untuk biologis berkaitan dengan reproduksi. Manusia ketika tidak bereproduksi, maka akan habis nanti, tidak berkembang, biar tidak bisa bertahan hidup. Dan yang ketiga terkait psikologis, merasa aman, berada di suatu tempat, berada di suatu lingkungan, berada di sekolah, berada di keluarga, itu merupakan survive atau kebutuhan bertahan hidup bagi manusia. Yang kedua, kasih sayang atau love and belonging. Kebutuhan untuk diterima. Setiap manusia pasti ingin diterima oleh lingkungan, ingin diterima oleh kerabat, ingin diterima oleh teman-temannya. Yang ketiga, penguasaan atau power. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan terkait freedom. Kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi tidak tidak merasa tidak memiliki pilihan. Setiap manusia itu punya hak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Tentunya sesuai dengan apa-apa yang sudah Allah tetapkan ya, tidak keluar dari batas-batas yang sudah ada. Dan yang kelima, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan atau fun. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Karena ketika setiap hari kita fokus dengan aktivitas yang membuat kita serius saja gitu ya, tidak ada tertawa di dalamnya, tidak ada hal yang menyenangkan, maka kita akan mudah stres. Tapi ketika kita menyelingi atau ada me time gitu ya, bahasa kekiniannya, atau kita bermain dengan anak, bermain dengan keluarga yang sudah menikah, bermain dengan suaminya, dengan anak-anaknya, maka itu akan menimbulkan kesenangan. Itu suatu kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar, tidak bisa ditinggalkan atau dihilangkan. Baik, selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, ini berkaitan sekali dengan kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Ini adalah tabel yang dapat mengklasifikasikan 5 posisi kontrol tersebut. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari 5 posisi kontrol ini yang bisa Ustazah baca, hanya ada satu yang motivasinya berasal dari internal diri anak
atau orang tersebut, atau motivasi intrinsik. Dan inilah yang nanti akan menjadi kontrol diri bagi anak tersebut ketika dia sudah mampu memunculkan motivasi internal dalam dirinya. Maka guru ketika menjadi atau ketika berada pada posisi kontrol ini itu akan mampu mengembangkan diri anak didik untuk mampu mengontrol dirinya, memunculkan motivasi intrinsik yaitu pada posisi manajer. Sebagai contohnya, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh kalimatnya, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu yakininya, maukah kamu untuk memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Hasilnya itu akan menguatkan watak atau karakter anak didik kita. Kemudian murid ini biasanya akan menjawab, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masa ini dengan bla 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 bla. Jadi tidak ada penolakan insya Allah ketika guru memosisikan diri sebagai manajer. Dan dampaknya pada murid adalah murid akan mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik setelah adanya pendekatan ya, pertanyaan-pertanyaan dari guru tersebut. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ingat kata kunci adalah individu yang positif. Nah, ini untuk refleksi kita juga, Ustazah. Lihat kedua garis posisi kontrol di bawah ini. Garis yang pertama adalah posisi kontrol Anda, posisi kontrol Ustazah di rumah. Ya, yang atas. Mungkin sebagai orang tua, sebagai ibu khususnya, atau kakak, atau paman, bibi, dan seterusnya. Dan garis yang kedua, yang bawahnya, adalah posisi kontrol Ustazah di tempat kerja, yaitu sebagai guru. Nah, bagaimana posisi kontrol Ustazah selama ini dalam menjalankan disiplin positif di kedua tempat tersebut? Silakan Ustazah lihat, kemudian Ustazah boleh tandai, kira-kira nih kalau di rumah adanya di posisi kontrol yang mana? Dan ketika di sekolah adanya di posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Silakan dipilih ya Ustazah. 10 detik untuk merefleksikan diri. Oke, selesai. Silakan, boleh satu orang untuk sharing kira-kira di rumah ada di posisi kontrol mana dan di sekolah ada di posisi kontrol mana. Silakan, siapa yang mau mencoba untuk sharing terkait refleksi diri ini? Adakah satu orang perwakilan? Kira-kira di rumah nih, apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Dan sekolah pun sama. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Karena alhamdulillah ya, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi sekolah penggerak lebih awal, jadi kita sudah mengenal lebih awal terkait hal-hal yang berkaitan dengan ini. Dan juga kita sudah belajar di beberapa sekolah yang juga punya nilai-nilai positif. Insya Allah, saya yakin ya, mayoritas teman-teman sudah ada di poin minimal sekali poin 3. Dan insya Allah juga banyak yang sudah masuk di poin kelima. Nah, tapi bagaimana dengan di rumah? Nah, kita coba sharing. Adakah yang hendak sharing? Kira-kira di rumah ada di posisi kontrol yang mana dan di sekolah di posisi kontrol yang mana? Silakan. Adakah? Bagaimana dengan Ustazah Tia? Apakah Ustazah Tia ingin mencoba Ustazah Tia? Tadi belum terlalu banyak mendengar Ustazah Tia nih. Atau Ustazah Lia, tadi yang sudah mencoba Ustazah Ardel ya? Atau Ustazah Vicky? Silakan. Apakah ada? Baik, terima kasih Bu Khairun. Saya sebagai orang tua ya Bu Khairun yang memiliki adik ya Bu Khairun. Oke, boleh silakan. Ya baik. Posisinya saya merefleksikan diri saya ya masih sebagai teman, masih mengayomi dan masih langsung memberikan solusi dan mengerjakannya bersama-sama. Seperti itu sih Bu Khairun. Oh baik, di rumah dengan Zaki ya? Berarti ya? Oh udah kenal ya Bu Khairun. Kan kesini dibawa ke sekolah Zaki. Oke, baik. Kalau di sekolah bagaimana? Kira-kira pada posisi kontrol mana nih? Zaki ya? 5 ya sepertinya ya Zaki ya, Masya Allah.
Bagaimana Ustazah Tia? Kalau di sekolah? Kalau di sekolah berharapnya sudah sampai tahap manajer ya Bu Khairun ya. Mm-mm. Tuh. Insya Allah. Tapi kalau dilihat-lihat ya Bu Khairun dari tadi beberapa poin penjelasannya, mungkin sudah dipemantau ya Bu Khairun. Alhamdulillah. Iya. Kita kan juga sudah belajar bagaimana anak menemukan solusi sendiri, lalu tidak mengarahkan seperti itu Bu Khairun. Jadi dia tahu bagaimana posisi kita sebagai seorang guru dan dia posisinya sebagai anak didik kita. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Benar ya Insya Allah seluruh guru nuris nih, Insya Allah saya yakin minimal sekali itu ada posisi nomor 3 ya. Tapi banyak sekali juga yang sudah di posisi 4 atau bahkan 5 tadi. Alhamdulillah Insya Allah sama-sama belajar kita ya untuk bisa mencapai posisi 5 agar motivasi yang muncul dari diri anak didik kita bukan hanya motivasi yang berasal dari eksternal atau dari guru atau dari kita gitu sebagai guru, tapi juga bisa dari dalam diri mereka sendiri. Nah, ada pendapat atau hal yang disampaikan dari Ustazah Tia. Ketika di rumah ada di posisi 3 nih ternyata, tapi ketika di sekolah alhamdulillah nih ada di posisi 4 sebagai pemantau. Kira-kira apa nih pendapat atau refleksi yang ingin disampaikan? Ada perbedaan posisi kontrol ya antara sekolah dengan di rumah. Kira-kira apa nih yang menjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan adanya perbedaan posisi kontrol antara di rumah dengan di sekolah? Bagaimana Ustazah Tia? Baik, kalau yang membedakan menurut saya kondisi ya Bu Khairun ya. Kondisi lingkungan rumah sama kondisi lingkungan sekolah itu sangat berpengaruh juga terhadap posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Oh, baik, alhamdulillah. Zatia menyampaikan bahwa posisi kontrol itu juga dipengaruhi dari kondisi gitu ya. Kondisi lingkungan di sekolah yang berbeda dengan kondisi lingkungan rumah itu bisa membuat posisi kita berada di posisi kontrol yang berbeda ternyata. Masya Allah. Baik, terima kasih jazakillah khair untuk Ustazah Tia untuk sharingnya pada hari ini terkait posisi kontrol. Nah, yang terakhir berkaitan dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini dapat kita terapkan atau dapat kita gunakan untuk memunculkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik kita atau anak didik kita atau murid kita di kelas ketika kita mendapati adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Ketika kita sudah berada di pos kontrol 4, 3, atau 5 bahkan gitu ya, itu yang paling baik ya insya Allah karena dimunculkan motivasi internal, maka segitiga restitusi ini dapat diterapkan agar perbaikan tersebut muncul benar-benar dari dalam diri kita. Yang pertama ada menstabilkan identitas yang berada pada dasar segitiga ini. Contoh kalimatnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi distabilkan dulu nih ketika ada anak yang bersalah gitu ya. Identitasnya distabilkan dulu, tidak langsung dijudge. Kalau dijudge mereka akan mental ya. Tapi ketika distabilkan kondisinya, mereka akan menerima diri mereka. Itu poin yang sangat penting. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh kalimat ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, anak diminta untuk berpikir, apa alasannya sehingga dia melakukan hal tersebut? Atau mencari cara yang dapat dia lakukan kemudian agar bisa mendapatkan hal yang memang dibutuhkan ya dengan cara yang lebih baik. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini berkaitan dengan keyakinan kelas kita yang sudah ada. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ketika segitiga restitusi ini sudah kita terapkan dalam melakukan dalam memperbaiki dalam tanda kutip ya, anak-anak yang mungkin terlupa kemudian melakukan kesalahan, maka insya Allah mereka akan sadar dari dalam dirinya, bukan hanya sekedar merubah dirinya karena tuntutan orang lain. Sekarang silakan satu orang, Ustazah Lia mungkin atau Ustazah Vicky atau Ustazah Ardel atau Ustazah Tia yang ingin mencoba untuk memadupadankan poin-poin antara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan itu poin yang mana saja. Siapa dulu yang mau mencoba? Mana kalimat-kalimat atau pertanyaan yang masuk dalam kategori menstabilkan identitas?
Silakan, siapa yang mencoba? Saya ingin mencoba Ustazah Hoyer, mohon Oh, izin. boleh, silakan. Zalia kah ini saat ini? Iya, betul. Oke, Dengan Lia. Kira benar juga ya. Silakan Zalia untuk menstabilkan Eh, identitas. Kalau menstabilkan identitas ini, Afan kalau saya keliru. Untuk nomor 1 padanannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian satu lagi tadi apa ya, saya lupa ingat. Apa saja kira-kira ya yang masuk dalam kategori menstabilkan identitas? Kata kuncinya menstabilkan identitas itu adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Izin, salah. Saya coba meralat. Kalau tadi itu nomor 1 berarti validasi tindakan yang salah ya, betul tidak Oh, ya? Masya Allah, masih ingat ya? Oh, boleh, betul sekali. Kemudian menstabilkan identitas itu kamu berhak merasa begitu. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Poin 2 itu masuk ke menanyakan keyakinan. Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa. Poin 4 masuk ke menanyakan keyakinan juga. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu masuk ke menstabilkan identitas. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu masuk menstabilkan identitas. Dan yang terakhir, poin 7, kita bisa menyelesaikan ini berarti C ya, menanyakan keyakinan. Apa? Betul nggak, Ustazah? Kita bisa menyelesaikan ini. Saya agak ragu yang poin 7 nih. Tapi sepertinya menstabilkan identitas ya. Oke, nanti kita coba sama-sama diskusikan ya. Terima kasih Ustazah Lia, Masya Allah. Ustazah Lia langsung membahas semuanya ternyata ya, dari poin 1 sampai 7. Baik, terima kasih. Bagaimana tanggapannya dari teman-teman yang lain, dari Ustazah yang lain? Apakah ada yang punya pendapat berbeda dari yang sudah disebutkan oleh Ustazah Lia tadi? Tadi Ustazah Lia menyampaikan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, apakah sepakat? Atau ada yang punya pendapat lain? Kita coba bahas satu persatu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Apakah sepakat teman-teman masuk ke validasi tindakan yang salah? Iya, betul. Oke, alhamdulillah. Sepakat ya, benar sekali. Masuk ke validasi tindakan salah. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Tadi masuk ke menanyakan keyakinan ya, Zalia ya. Sepakat teman-teman? Sepakat, cek. Sepakat ya. Ada mengulas kembali kesepakatan kelas. Oke, yang ketiga, kamu berhak merasa begitu. Masuk ke menstabilkan identitas. Apakah sepakat? Sepakat juga. Oke, kamu berhak. Ini tadi poin ya, menstabilkan identitas membuat anak tidak merasa gagal, tidak merasa tertekan karena telah berbuat kesalahan. Yang keempat, kamu mau jadi orang seperti apa? Tadi Ustazah Lia memasukkannya kemana nih Ustazah Lia? Agak lupa saya. Kamu mau jadi orang seperti apa? Kamu mau jadi orang seperti keyakinan apa? Atau menanyakan keyakinan? Menaikkan keyakinan. Kira-kira bagaimana Ustazah? Ada yang punya pendapat lain tidak? Kamu mau menjadi seperti apa? Kamu mau jadi orang seperti apa? Masuk ke keyakinan kah? Atau masuk ke menstabilkan identitas kah? Atau sepakat? Lagi? Ini jangkanya panjang ya, jangka panjang. Kamu mau jadi seperti apa? Gitu. Sepakat? Benar ya? Ini masuk ke kategori menanyakan keyakinan. Kamu mau jadi orang seperti apa? Yang kelima, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Masuk ke mana saja? Yang A. Iya, betul sama ya. Menstabilkan identitas anak. Kemudian yang keenam, kamu boleh mempertahankan sikap itu. Tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kira-kira masuk ke mana nih? Tadi Ustazah Lia menaikkan keyakinan ya, kalau nggak salah ya. Kira-kira apakah menaikkan keyakinan atau validasi tindakan yang salah? Atau menstabilkan identitas ternyata? Yang
Yang B, iya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang baru. Ini masuk ke validasi tindakan yang salah. Terima kasih Zatia. Dan yang terakhir, kita bisa menyelesaikan ini. Masuk ke mana nih kita bisa menyelesaikan ini? Apakah menstabilkan identitas atau menaikkan keyakinan? Atau validasi tindakan yang salah? Tadi dulu Ustazah Lia menstabilkan identitas juga ya Ustazah Lia ya. Gimana Ustazah yang lain? Ya, Iya betul ya, menstabilkan identitas. Jadi membuat anak calm down dulu gitu ya, berpikir positif meskipun dia melakukan kesalahan, tapi dia harus menerima dirinya untuk akhirnya dia nantinya bisa merubah dirinya yang asalnya motivasinya berasal dari atau bersumber dari dirinya sendiri, bukan sekedar mengikuti kata orang lain. Baik, alhamdulillah itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari Ustazah semuanya. Sudah sharing bersama ya terkait budaya positif. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini, sharing kita hari ini bisa kita jadikan sebagai ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan secara langsung di kelas. Sehingga anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang disiplin secara positif yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan hanya paksaan atau bukan hanya peraturan yang ada di kelas kemudian diikuti saja. Dan ketika sudah memiliki disiplin positif tersebut, ketika budaya positif sudah terpatri dalam diri seorang anak, insya Allah mereka akan menjadi anak-anak yang berpikir positif, bertindak positif, dan akan menyebarkan nilai positif juga insya Allah. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya hari ini. Jazakumullah khair, semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Kita akhiri aktivitas kita dengan melafazkan hamdalah, istighfar, dan open majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.